Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Akhwati fillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Sahabat Mawai TV yang saya cintai, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan melimpahkan kepada kita barokahnya sepanjang kehidupan kita. Pada silaturahim kali ini kita akan berbicara tentang optimalisasi ibadah di bulan Zulhijjah. Sahabat yang saya cintai karena Allah Ta'ala, kita sama-sama mengetahui dan meyakini betapa sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan hidup yang kekal abadi adanya di akhirat. Dan karenanya kita kemudian senantiasa bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat. Dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, maka Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbuat yang terbaik. Dan itu yang diingatkan oleh Allah di surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita pentingnya kita untuk beramal dengan amal yang baik, supaya kita kemudian mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan sungguh Allah sangat sayang kepada kita. Allah menginginkan keselamatan kepada kita, Allah ingin menginginkan kebaikan kepada kita. Sehingga kemudian dalam kerangka itu Allah memberikan kepada kita waktu-waktu utama, waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan. Dan kalau kemudian kita mengisi waktu-waktu itu dengan amal, maka amal pada waktu itu akan mendapatkan kecintaan Allah, akan mendapatkan ridho Allah, sehingga kita kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan. Dan di antara waktu-waktu yang Allah hadirkan kepada kita, yang Allah siapkan kepada kita untuk kita manfaatkan dalam rangka mengantarkan kita untuk bisa beramal dengan amal yang terbaik, yang pada ujungnya akan mengantarkan kita kepada kebaikan hidup di dunia wal akhirat, adalah bulan Zulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya, terutama 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan karenanya sikap yang perlu kita kedepankan di hadapan waktu-waktu yang sudah Allah hadirkan kepada kita, yang kalau kita tadi beramal pada waktu tersebut kita akan mendapatkan kebaikan keutamaan yang sangat luar biasa, adalah bersegera untuk kemudian menyambut peluang ini, mengisinya dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, yang kita akan diberikan balasan yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133, yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh itu sahabat sekalian, menyikapi datangnya bulan Zulhijjah yang penuh dengan segala macam keutamaan, maka tentu sekali lagi tidak patut kita kalau kemudian bersikap biasa-biasa saja. Tapi kita harus sikapi dengan penuh antusias, dengan gairah, dengan semangat,
ya, dengan gembira, ya, dengan mengisinya dengan melakukan amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan dalam kaitan dengan ini, baginda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Tabrani ya, menyampaikan kepada kita, baginda Rasul, sesungguhnya bagi Tuhan kalian di hari-hari sepanjang tahun ya, ada nafahat, ada hembusan, tiupan dan percikan. Maka mendekatlah kepadanya. Boleh jadi kalian terkena atau tersentuh percikan itu sehingga kalian tidak akan pernah celaka selamanya. Ini merupakan sebuah arahan kepada kita tadi untuk menyambut kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita supaya kita kemudian mendapatkan kebaikan itu sehingga kita kemudian dijaga, dilindungi, ya, mendapat kebaikan dan tidak pernah celaka selamanya. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, sekali lagi bahwasanya pada saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, di awal-awal bulan Zulhijjah, sekali lagi maka penting bagi kita untuk kemudian menyikapi ya kehadiran bulan Zulhijjah dengan mengisinya ya dengan sejumlah amal yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, apalagi bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan dan juga memiliki amal-amal yang utama yang diperintahkan untuk dilakukan di dalamnya. Apa saja keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah? Ya, yang pertama, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disampaikan bahwasanya seluruh amalan kebaikan di bulan Zulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah. Bahkan pahalanya melebihi pahala jihad fisabilillah. Baginda Rasul bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Sahabat yang saya cintai, sekali lagi baginda Rasul dalam hadis ini menegaskan kepada kita tentang keutamaan beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah, di mana amalan-amalan pada hari-hari ini ya lebih dicintai oleh Allah dari amalan-amalan lainnya, kecuali seseorang yang ya berjihad dan mendapatkan syahid di jalan Allah Ta'ala. Ketika sahabat-sahabat bertanya, tidak juga dari jihad fisabilillah wahai Rasul, tentu karena sahabat-sahabat dalam hal ini memahami bahwasanya jihad itu merupakan puncak ajaran Islam, merupakan amal yang utama. Sehingga kemudian mereka bertanya, apakah amalan-amalan di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu lebih dicintai daripada jihad? Dan ternyata baginda Rasul mengatakan bahwa ya amalan-amalan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu lebih dicintai daripada jihad, kecuali tadi orang yang berjihad kemudian dia gugur sebagai seorang syuhada. Ini sekali menegaskan betapa tingginya ya keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini. Ya, oleh karena itu tidak sepatutnya kalau kita kemudian melewatinya begitu saja. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 bahkan Allah menegaskan bahwa 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu termasuk ya beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah, ayyamu ma'lumat. Ya, Allah berfirman agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ya, jadi ayyamul ma'lumat. Jadi 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu merupakan ayyam ma'lumat, ya, waktu-waktu yang telah ditentukan yang memiliki keutamaan yang besar yang seharusnya kita manfaatkan sedemikian rupa. Bahkan sampai-sampai Allah bersumpah ya dengan waktu itu untuk menunjukkan keagungannya. Ya, wal fajr wal layalin ashr, ya, demi fajar dan 10 malam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya malam yang 10 yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan para sahabat lainnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian hal lain yang juga menegaskan keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu karena di dalamnya terdapat amal-amal utama. Ya, di antaranya adalah hari Arafah, yaitu hari diijabahnya doa-doa seorang hamba dan hari dibebaskannya banyak hamba-hamba Allah dari siksa neraka. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan sebaik-baik doa adalah hari Arafah. Dan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan tidak ada satu hari di mana Allah membebaskan banyak hamba-hambanya dari siksaan api neraka melebihi hari Arafah. Sahabat sekalian, demikianlah di antara
dalil-dalil yang menegaskan ya, tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu seperti sudah saya sampaikan tadi, tidak sepatutnya kalau kita mengabaikannya begitu saja. Harusnya kita kemudian tadi ya bersegera menyambut datangnya bulan Dzulhijjah ini, kemudian ya senang, bahagia, optimisme, bergairah untuk mengisinya dengan sejumlah amalan-amalan. Lantas pertanyaannya adalah, apa amalan-amalan utama yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini? Nah, yang pertama tentu adalah menunaikan haji dan umroh. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, haji adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita yang memiliki kemampuan. Dan itu waktunya telah ditetapkan, yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik, dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan sama-sama sudah kita ketahui bahwa haji yang mabrur itu tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, ini tentu merupakan amalan yang utama yang diperintahkan untuk bisa dilakukan ketika kita memiliki kemampuan. Dan inilah yang juga harus kita niatkan, kita tekadkan, kita upayakan untuk bisa kita lakukan ya, sebagai seorang mukmin, dengan harapan tadi kita mendapat haji yang mabrur ya, dan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, ya, Nabi SAW berkata bahwa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha dia keluar mushola untuk sholat. Maka pertama yang dia kerjakan adalah sholat. Kemudian setelah itu dia berdiri menghadap kepada manusia, sedang manusia duduk tertib pada shaf mereka. Lalu dia memberi nasihat berupa khutbah dan dia perintahkan setelah selesai dia pergi. Ya. Nah, ini diantara amalan yang disyariatkan kepada kita. Meskipun ya kita patut bersedih hati ya, karena pandemi COVID yang sedang mewabah pada hari ini, ya, pelaksanaan ibadah haji dan umroh dan juga sholat Idul Adha tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal. Bahkan untuk haji ya sudah ada ketetapan bahwa kita tidak mengirimkan jamaah untuk berangkat ke tanah suci pada tahun ini. Tetapi ini tentu tidak mengurangi tekad kita untuk bisa menunaikan haji pada tahun-tahun yang akan datang. Lantas amal-amal ibadah lainnya adalah berkurban. Ya, kita diperintahkan oleh Allah ya, juga disampaikan oleh baginda Rasul untuk berkurban ya pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 10 sampai dengan hari Tasyrik. Ya, Allah berfirman di surat Al-Kautsar ya, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian baginda Rasul menekankan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, ini diantara amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi juga disampaikan apa keutamaan berkurban itu. Ya, dikatakan bahwa tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Sahabat yang saya cintai, amalan lainnya yang juga dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah melaksanakan saum. Di mana kita disunahkan untuk memperbanyak saum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud disampaikan bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Ya, pada hari Asyura, 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Khususnya puasa Arafah. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, barang siapa berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah, ya akan melebur ya dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Nah, oleh itu sahabat sekalian, ini tentu juga amalan yang perlu kita niatkan dan perlu kita upayakan untuk bisa dilaksanakan. Ya. Bagaimana kita memperbanyak puasa
sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, khususnya di saum puasa Arafah yang mengingat keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Lalu juga kita bisa banyak bertakbir, ya, berzikir dan berdoa. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di surah Al-Had ayat 28, ya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, dalam hadis Bukhari dikatakan, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Ya, jadi memperbanyak zikir, ya, pada hari-hari awal bulan Zulhijjah, dan juga berdoa. Ya, apalagi dikatakan khususnya pada hari Arafah, ya, karena dikatakan bahwa doa terbaik itulah doa pada hari Arafah. Dan juga yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah bertaubat. Ya, jadi termasuk yang ditekankan untuk dilakukan oleh kita di awal bulan Zulhijjah ini adalah bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan, ya, perilaku zalim terhadap sesama. Ya. Lalu tentu, ya, pada umumnya sebagaimana yang disampaikan oleh bagian Rasul tadi, bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, ya, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh secara umum, ya, perbanyak sholat, ya, sholat fardu, bagaimana diupayakan sedemikian rupa dilakukan di awal waktu, ya, secara berjamaah di masjid, ya, tentu dengan memperhatikan penyebaran pandemi di daerahnya masing-masing, ya, dan sholat rawatib, ya, dijaga sedemikian rupa, sholat malam nanti, kemudian sholat duha, gitu ya. Kemudian juga memperbanyak tilawah Quran, ya, bagaimana diupayakan sedemikian rupa agar pada 10 hari awal bulan Zulhijjah kita meningkatkan, ya, kuantitas bacaan kita. Diupayakan kalau bisa 1 kali khatam, ya, selama 10 hari ini. Ya. Kemudian juga memperbanyak infak, dan sedekah, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, prinsipnya itulah yang kemudian perlu kita lakukan. Ya, bagaimana kita kemudian selama 10 hari awal bulan Zulhijjah ini sedemikian rupa berupaya, ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya, peningkatan ibadah kita, sehingga dengan harapan tadi ketika kita mampu melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, ya, dan tidak merasa cukup, bahkan kemudian kita menambah dengan amalan-amalan sunnah, maka kita akan dicintai oleh Allah, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, dan tiada mendekat kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajibannya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga kucintai, sehingga kusukai. Kita bahas seperti itu, bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan, terutama ini di awal-awal bulan Zulhijjah yang sudah dikatakan tadi nilainya lebih baik, itu akan kemudian mengantarkan kita menjadi hamba yang disukai, dicintai oleh Allah. Ya, maka kata, apabila aku telah kasih padanya, akulah yang menjadi pendengarannya dan penglihatannya, dan sebagai tangan yang digunakannya dan kaki yang dijalankannya. Dan apabila ia memohon kepadaku, pasti kukabulkan, dan jika ia berlindung kepadaku, pasti kulindungi. Masya Allah, begitu luar biasa, ya, rahmat Allah kepada kita semua. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, ya, mari kita manfaatkan karunia dan anugerah Allah yang besar ini berupa dipertemukannya kita dengan bulan Zulhijjah, ya, mumpung masih kita berada untuk, ya, memperbanyak amal ibadah, memperbaiki amal ibadah kita. Dengan harapan tadi kita menjadi hamba yang dicintai, yang kemudian setelah itu, ya, dengan kecintaan Allah kita mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah. Khususnya pada saat sekarang di mana kita berada pada pandemi COVID-19. Ya, di samping ikhtiar dengan menerapkan protokol pencegahan, tentu upaya-upaya, ya, memohon ampun atas kesalahan kita, bertaubat, ya, kembali kepada kebaikan dan melaksanakan amal soleh, mudah-mudahan itu akan menjadikan kita sebagai hamba yang dicintai, ya, kemudian dijaga dan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bahaya, termasuk dari wabah pandemi COVID-19 ini. Demikian sahabat Wawen TV yang saya cintai, yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan dengan harapan kita mampu memaksimalkan ibadah kita selama 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini.
dan kepada Allah kita memohon agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukannya. Demikian dari kami. Kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.